Gelombang besar sedang mengguncang sepak bola Asia. FIFA akhirnya memberi lampu hijau bagi 33 negara anggota AFC untuk keluar dan membentuk federasi baru, Uni Asia, United Nations of Asian Football. Langkah bersejarah ini dipelopori oleh Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan yang menilai AFC sudah terlalu lama dikuasai politik dan kepentingan sepihak. Presiden AFC dikabarkan panik, serangkaian rapat darurat digelar, namun krisis kepercayaan sudah tak bisa dibendung. Apakah ini akhir dari era AFC atau awal dari revolusi sepak bola Asia yang lebih adil dan transparan? Simak ulasan lengkapnya hanya di Audi Football. Suasana ruang rapat markas besar AFC di Kuala Lumpur mendadak terasa tegang. Beberapa kursi kosong, sebagian lainnya dipenuhi delegasi yang saling berbisik dengan wajah serius. Di luar gedung, kabar beredar cepat. 33 negara anggota telah sepakat untuk keluar dari AFC, konfederasi yang selama puluhan tahun menjadi wadah tunggal sepak bola Asia. Kabar itu bukan sekadar rumor. Dokumen resmi berisi permintaan pengunduran diri massal sudah sampai di meja FIFA, sebuah langkah yang dalam sejarah sepak bola modern belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden FIFA, Gianni Infantino, langsung menggelar konferensi pers darurat. Dalam suaranya yang tenang namun tegas, ia mengaku terkejut atas gelombang besar yang muncul dari benua terbesar di dunia itu. Ini adalah situasi luar biasa. FIFA belum pernah menerima laporan sebesar ini dari satu kawasan. Jika 33 negara meminta keluar serentak, jelas ada masalah serius yang harus diselidiki, ujar Infantino. Pernyataan itu menjadi sinyal pertama bahwa FIFA mulai menaruh perhatian serius terhadap gejolak di dalam AFC. Sebuah krisis yang, menurut banyak pengamat, sudah lama terpendam di balik dominasi Timur Tengah. Selama lebih dari satu dekade terakhir, berbagai keputusan penting AFC dinilai terlalu berpihak pada negara-negara kaya di kawasan Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar. Mulai dari penunjukan tuan rumah turnamen besar, penentuan lokasi pertandingan penting, hingga pembagian hak siar dan sponsor, hampir semuanya berpusat di Timur Tengah. Kritik keras datang dari berbagai penjuru Asia, namun tidak pernah benar-benar didengar. Sampai akhirnya, suara itu pecah dari mulut seorang legenda. Dalam sebuah wawancara dengan media Jepang, Hideto Shinakata, mantan pemain nasional yang kini dikenal sebagai pengamat tajam, menumpahkan kekecewaannya terhadap arah sepak bola Asia. AFC sudah bukan organisasi sepak bola. Ia berubah menjadi bisnis, dan bisnis itu dijalankan oleh kepentingan negara-negara Timur Tengah, ujarnya dengan nada getir. Shinakata mencontohkan bagaimana AFC hampir selalu menunjuk Qatar atau Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk kompetisi utama, mulai dari Liga Champions Asia hingga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Negara-negara Asia Timur, Tenggara, dan Selatan seperti Jepang, Korea, Indonesia, atau Vietnam jarang sekali mendapatkan kesempatan yang sama. Coba lihat siapa yang selalu menjadi tuan rumah. Ini bukan lagi soal prestasi, tapi soal kekuasaan dan uang, tambahnya. Bagi Shinakata, ketimpangan itu bukan sekadar masalah lokasi pertandingan. Ia menyentuh hal yang lebih dalam, pengaruh politik dan ekonomi yang menggerogoti integritas olahraga. Pernyataan Hideto Shinakata menjadi pemicu domino. Dalam hitungan minggu, 8 negara besar Asia, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Tiongkok, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia mengirim surat resmi ke FIFA menyatakan niat mereka membentuk federasi baru yang lebih independen dan transparan. Langkah itu kemudian diikuti oleh 25 negara lainnya dari berbagai kawasan Asia Tengah, Selatan, dan Tenggara. Total 33 negara menyatukan suara dalam satu pesan, sudah waktunya perubahan terjadi. FIFA pun tak bisa tinggal diam. Gianni Infantino mengumumkan pembentukan komisi investigasi khusus untuk menelusuri dugaan ketimpangan struktural di tubuh AFC. Penyelidikan itu mencakup sistem pemilihan tuan rumah, transparansi keuangan, hingga kriteria penilaian penghargaan individu. Kita harus memastikan bahwa sepak bola tetap menjadi milik semua negara, bukan hanya segelintir yang berkuasa, kata Infantino. Di sisi lain, para pengamat menyebut bahwa gelombang besar ini menunjukkan krisis kepercayaan paling serius dalam sejarah sepak bola Asia. Yang tak kalah menarik, kritik tajam juga datang dari jantung kawasan Timur Tengah sendiri.
Presiden Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab (UEA) Hamdan bin Mubarak Al Nahyan menyatakan dukungan terbuka terhadap langkah Jepang dan Korea Selatan. Jika mereka keluar dan membentuk federasi baru, Uni Emirat Arab akan bergabung. AFC bukan lagi rumah bagi sepak bola, tapi ladang kepentingan politik dan bisnis segelintir negara, tegasnya dalam wawancara dengan Middle East 24. Kemarahan Hamdan bukan tanpa alasan. Beberapa pekan sebelumnya, timnas UEA kalah 1-2 dari Qatar dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diwarnai kontroversi keputusan wasit. Sejumlah insiden pelanggaran keras terhadap pemain UEA diabaikan, sementara pelanggaran ringan langsung diganjar kartu. Pertandingan itu penuh ketidakadilan. Semua keputusan diarahkan untuk memastikan Qatar menang. Kami bukan hanya kalah di lapangan, tapi juga oleh sistem yang kotor, katanya. Pertandingan itu bahkan sempat berujung ricuh. Supporter UEA melempar botol dan mencoba menerobos lapangan, sementara laporan tindakan rasis dari pemain Qatar terhadap penonton UEA menambah panjang daftar kemarahan. Namun, AFC memilih diam. Mereka membela Qatar karena tuan rumah, ini menjijikan, ucap Hamdan tajam. Kini, peta kekuasaan sepak bola Asia berada di ambang perubahan besar. Jika benar 33 negara keluar dan membentuk federasi baru di bawah naungan FIFA, maka turnamen seperti Piala Asia dan Liga Champions Asia akan mengalami restrukturisasi total. Beberapa analis menyebut krisis ini bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Asia untuk membangun sistem yang lebih adil dan transparan. Namun bagi sebagian lainnya, perpecahan ini justru dapat menimbulkan kekosongan kekuasaan yang panjang. Hideto Shinakata, sosok yang memulai gelombang kritik ini, memilih tetap optimistis. Saya tidak punya kepentingan pribadi, saya hanya ingin melihat sepak bola Asia kembali ke jalurnya. Kompetisi yang adil, terbuka, dan menghargai semua negara tanpa melihat kekayaan atau pengaruh, katanya dalam wawancara terbarunya. Gelombang keluar massal dari AFC ini bukan hanya kisah tentang organisasi, tapi juga tentang pertarungan nilai dan integritas dalam dunia olahraga. Di tengah gemerlap stadion dan sorotan kamera, sepak bola Asia sedang menatap cermin. Apakah ia masih berdiri atas dasar keadilan atau sudah tenggelam dalam pusaran kepentingan? Jawabannya mungkin belum pasti. Namun satu hal jelas, suara 33 negara ini telah mengguncang struktur lama. Dan dari guncangan itulah sejarah baru sepak bola Asia mungkin akan lahir. Di tengah gelombang pemberitaan internasional, markas besar AFC di Kuala Lumpur menjadi pusat perhatian. Sumber internal menyebut suasana di dalam kantor federasi berubah drastis. Para petinggi AFC menggelar serangkaian rapat tertutup yang berlangsung hingga larut malam, membahas cara meredam krisis yang semakin tak terkendali. Namun, upaya itu tampak terlambat. Kepercayaan publik sudah terlanjur terkikis. Media di Asia Timur dan Tenggara memuat laporan investigatif tentang dugaan praktik tidak transparan dalam distribusi dana sponsor dan pemilihan tuan rumah turnamen. Salah satunya, laporan dari The Japan Times menyebut adanya pengaruh politik non-teknis dalam sejumlah keputusan strategis AFC. Seorang pejabat AFC yang enggan disebutkan namanya bahkan mengakui, "Kami tahu ada tekanan dari beberapa negara kuat. Terkadang keputusan diambil bukan karena alasan olahraga, tapi karena pertimbangan ekonomi dan diplomatik." Pernyataan itu menjadi bukti bahwa retakan di tubuh AFC bukan lagi sekadar isu eksternal, melainkan persoalan internal yang menunggu waktu untuk pecah. Krisis kepercayaan yang menular efek domino dari gejolak ini terasa cepat. Di berbagai negara anggota Federasi Nasional mulai menggelar pertemuan darurat. Di Jepang, Federasi Sepak Bola (JFA) membentuk tim khusus untuk mempersiapkan kemungkinan transisi ke federasi baru. Di Korea Selatan, media arus utama seperti The Korea Herald menulis editorial berjudul "Saatnya Asia Bergerak", menilai bahwa AFC telah kehilangan arah. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang mendukung reformasi total. Ketua federasi setempat menyebut, "Kami tidak menolak AFC, tapi kami ingin organisasi yang lebih adil." Sudah terlalu lama keputusan-keputusan penting diambil tanpa mendengarkan suara mayoritas. Di kawasan Timur Tengah, suara yang dulu kompak kini mulai terpecah. UIE secara terbuka menentang kepemimpinan AFC, sementara Bahrain dan Oman memilih menunggu.
Sebaliknya, Arab Saudi dan Qatar tetap menjadi pilar utama AFC, menyerukan agar semua negara kembali bersatu dalam semangat Asia. Namun, seruan itu tidak banyak didengar. Mereka bicara soal persatuan, tapi selama ini justru merekalah yang menikmati privilege dari sistem yang timpang, ujar seorang pengamat sepak bola Asia, Faisal Rahman, dalam wawancaranya dengan Al Jazeera. Tekanan diplomatik dan politik krisis ini ternyata tidak berhenti di meja olahraga. Pemerintah beberapa negara mulai turun tangan melihat potensi perpecahan ini sebagai isu diplomatik lintas kawasan. Tokyo dan Seoul, dua pusat kekuatan ekonomi Asia Timur, melakukan komunikasi intens dengan FIFA. Sementara Beijing mengambil posisi hati-hati, mendukung reformasi, tapi menghindari langkah ekstrem yang bisa memicu konflik politik. Bagi banyak negara, sepak bola bukan sekadar olahraga. Ini alat diplomasi dan kebanggaan nasional, tulis analis politik olahraga Dr. Li Han dari Universitas Peking. Ketika keadilan dalam sepak bola hilang, efeknya bisa merembet ke hubungan antar negara. Sementara itu, FIFA berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka harus menjaga stabilitas konfederasi lama. Di sisi lain, mereka tidak bisa menolak suara mayoritas anggotanya yang menuntut perubahan. Menurut sumber dari Inside World Football, Gianni Infantino telah memerintahkan pembentukan Komisi Reformasi Asia yang akan memfasilitasi dialog antara AFC dan 33 negara yang keluar. Komisi ini dikabarkan akan menilai 3 hal utama: transparansi keuangan federasi, mekanisme pemilihan tuan rumah turnamen, dan keadilan dalam pemberian penghargaan dan distribusi kompetisi. Namun, belum jelas apakah langkah ini cukup untuk menenangkan gelombang pemberontakan yang sudah terlanjur meluas. Di ambang perubahan besar, para pengamat menyebut apa yang terjadi kini bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola Asia, bahkan dunia. Jika federasi baru benar-benar terbentuk, sistem kompetisi di Asia harus dirombak dari nol. Turnamen seperti Piala Asia, AFC Champions League, hingga jalur kualifikasi Piala Dunia Zona Asia akan kehilangan legitimasi di mata sebagian besar anggota. Beberapa sponsor global dikabarkan sudah menunda kontrak mereka dengan AFC hingga situasi lebih jelas. Kita sedang menyaksikan momen yang mungkin setara dengan revolusi UEFA di tahun 1950-an. Ini bukan sekadar isu organisasi, ini tentang siapa yang berhak mendefinisikan masa depan sepak bola Asia, ujar jurnalis olahraga senior BBC Sport Asia, Daniel Hurst. Meski begitu, tak semua pihak melihat perpecahan ini sebagai ancaman. Sebagian justru menilainya sebagai peluang untuk memulai dari awal, menciptakan struktur baru yang lebih representatif dengan distribusi kekuasaan yang seimbang dan sistem pengawasan yang transparan. Bagaimana menurut kamu kalau benar 33 negara keluar dari AFC dan membentuk aliansi baru bersama Indonesia, Jepang, dan Korea? Apakah ini langkah tepat untuk masa depan sepak bola Asia atau justru akan memecah kekuatan yang sudah ada?